Oke, ini adalah AirPods Pro 3. Setelah 3 tahun, akhirnya AirPods Pro ada generasi barunya juga. Nah, jujur aja, awalnya gue nggak ada rencana buat bikin video review AirPods Pro 3 ini sih, karena menurut gue dari luar kelihatannya kayak nggak ada bedanya gitu. Dan karena gue juga dulu pernah pakai AirPods Pro 2 yang menurut gue itu udah bagus banget, di AirPods Pro 3 ini awalnya agak skeptis, paling ya nggak beda jauh lah. Tapi ternyata setelah gue cobain lebih lanjut pakai AirPods Pro 3, menurut gue AirPods Pro 3 ini layak banget buat di-review. Karena ada beberapa hal baru yang menarik dan sepertinya bisa berguna buat banyak orang. Nah, yang pertama, seperti yang gue mention tadi, dari luar memang AirPods Pro 3 ini kelihatan kayak nggak gitu ada bedanya. Dari case-nya juga kurang lebih sama kayak AirPods Pro sebelumnya, cuma ukurannya sedikit lebih besar aja. Terus untuk earbud dari AirPods Pro 3 sekarang ada beberapa perbedaan. Yang pertama, sekarang udah ada sensor detak jantung di samping ear tips yang bagian dalam yang ada garis hitam ini, yang akan kita bahas lebih lanjut di video kali ini. Terus sekarang ear tipsnya punya angle yang berbeda dari sebelumnya supaya angle-nya lebih pas langsung mengarah ke kanal telinga. Dan ngomong-ngomong soal ear tips, sekarang silikon ear tips di AirPods Pro 3 masih silikon juga sih, tapi sekarang udah ada lapisan foam atau busa di bagian dalam silikon ear tipsnya, supaya bisa bantu meredam noise di sekitar kalian dengan lebih baik. Masih seputar hal yang baru dari AirPods Pro 3, sekarang kalau teman-teman beli AirPods Pro 3, kalian udah nggak dapet kabel charger USB-C. Mungkin Apple expect semua yang punya AirPods Pro pasti punya kabel charger USB-C dari iPhone atau iPad kali ya, kalau punyanya iPad. Tapi ya memang karena untungnya semua udah USB-C, pakai charger USB-C lain juga bisa. Atau bisa juga pakai opsi MagSafe karena case-nya juga support MagSafe. Kayaknya gue nggak akan kaget lagi sih kalau kedepannya bakal ada device-device baru yang dirilis tanpa dikasih kabel charger bawaan lagi. Terus masih ada lagi nih yang baru dari AirPods Pro 3, yaitu sekarang ukuran ear tipsnya ada ukuran baru, yaitu ada XXS. Jadi sekarang opsi ukurannya ada XXS, XS, S, lalu ada M atau medium yang udah ada di AirPods-nya, dan ukuran L. Kalau ditanya nyaman atau enggak pakai AirPods Pro 3, menurut gue ini tentu kembali lagi ke bentuk dan ukuran telinga masing-masing ya. Tapi kalau buat gue, AirPods Pro 3 ini udah nyaman kok. Bentuknya pas kalau di telinga gue dan nggak gampang lepas. Kalau dari pengalaman gue pernah cobain AirPods Pro sebelumnya, termasuk AirPods yang biasa tanpa silikon ear tips, kalau buat gue sih selalu yang cocok itu yang ada silikon ear tips kayak gini sih. Kalau yang AirPods biasa nggak gitu cocok buat gue. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin lebih cocok pakai AirPods biasa tanpa silikon ear tips. Makanya gue bilang bisa berbeda tergantung bentuk dan ukuran telinga masing-masing. Tapi kalau misalnya buat gue pribadi, AirPods Pro 3 ini udah nyaman. Oh ya, buat teman-teman yang baru setup AirPods di iPhone kalian, gue juga saranin teman-teman buat ke setting AirPods di bagian Fit and Comfort dan pilih yang tes acoustic seal. Nah, nanti di bagian ini teman-teman bisa tes nih ukuran ear tipsnya udah cocok atau belum sama telinga kalian. Nanti bakal ada lagunya pas lagi dites, dan kalau ear tipsnya udah cocok, kalian bakal dikasih tahu dengan warna hijau kayak gini, atau kalau misalnya belum, nanti akan direkomendasiin buat coba ukuran ear tips yang lain. Nah, untuk AirPods Pro 3 kali ini juga udah IP57, jadi lebih tahan debu, keringat, dan air dibandingkan di AirPods Pro 2 yang masih IP54. Untuk baterai di AirPods Pro 3 sekarang juga udah ada peningkatan, jadi bisa digunakan hingga 8 jam dengan ANC, ada ekstra 2 jam dari sebelumnya maksimal 6 jam di AirPods Pro 2. Bahkan di AirPods Pro 3 ini bisa digunakan hingga 10 jam dengan mode transparansi buat jadiin AirPods-nya sebagai alat bantu dengar. Dan kalau untuk case-nya sendiri, sekarang baterainya nggak sebesar case di AirPods Pro 2 karena sekarang daya tahan baterai case-nya bisa up to 24 jam. Atau bisa buat sekitar 3 kali cas AirPods-nya dibandingkan di AirPods Pro 2 yang case-nya itu bisa up to 30 jam. Jadi baterai case AirPods-nya sekarang nggak seawet sebelumnya, tapi baterai earbuds-nya itu udah lebih awet. Nggak tahu juga sih kenapa baterai case AirPods ini jadi nggak seawet dulu. Karena kalau teman-teman bandingin atau lihat dari website Apple aja, itu kelihatan case AirPods Pro 3 sebenarnya lebih besar dari AirPods Pro 2. Tapi baterainya nggak seawet AirPods Pro 2. Mungkin karena ultra wideband chip yang baru butuh power yang lebih besar, atau bisa juga ya karena kapasitas baterainya memang lebih kecil aja. Tapi buat sehari-hari, menurut gue baterai AirPods Pro 3 ini juga udah oke banget kok. Gue sendiri bukan tipe yang bakal pakai AirPods-nya selama 8 jam terus-terusan sih. Kayaknya itu bukan cara yang bagus. Tapi buat sesekali pakai dalam 3 atau 4 jam, terus break dulu. Terus baru beberapa jam setelahnya pakai lagi, baterai AirPods Pro 3 ini udah lebih dari cukup buat seharian. Oh ya, ngomong-ngomong soal ultra wideband, sekarang AirPods Pro 3 case-nya udah dilengkapi dengan chip ultra wideband generasi kedua, supaya lebih akurat buat cari case AirPods kalian kalau lupa taruh di mana. Tinggal dari aplikasi Find My, teman-teman udah bisa cari case AirPods kalian. Dan karena case-nya juga ada speaker, kalian juga bisa bunyiin case-nya, jadi akan lebih gampang buat ketemu. Nah, kalau ngomongin soal kualitas audio dari AirPods Pro 3, menurut gue ini agak tricky. Karena dari pengalaman gue, AirPods Pro 2 juga udah bagus banget kualitas audionya. Terus untuk daily gue pakainya AirPods Max yang juga kualitas audionya bagus. Dan di AirPods Pro 3 ini dengan chip yang masih sama seperti di AirPods Pro 2, sama-sama pakai chip H2, menurut gue kualitas audionya juga bagus banget. Gue suka banget bass di AirPods Pro 3 ini berasa lebih powerful gitu bassnya. Lebih punchy, lebih nendang. Dan vokal, mid, high-nya juga masih jelas, detailnya juga dapet.
Buat teman-teman yang suka dengerin lagu yang lebih dominan di bassnya, gue yakin kalian bakal suka banget sih pakai AirPods Pro 3 ini. Nah, gue bukan audio expert, tapi dari sependengaran gue, menurut gue di antara AirPods Pro 2, terus AirPods Max, atau AirPods Pro 3 ini, menurut gue yang bassnya atau low frekuensinya paling mantep, paling terasa tuh ya ada di AirPods Pro 3 ini. Jujur aja gue suka banget kualitas audio dari AirPods Pro 3, bahkan kalau disuruh pilih lebih suka audio yang mana, AirPods Pro 3 atau AirPods Max, gue lebih suka AirPods Pro 3 sih. Pengalaman yang gue share ini dari pengalaman pakai AirPods-nya dengan Apple Music juga ya. Jadi gue udah coba dengerin lagu dari misalnya 20 SYL atau 20 Seal yang cukup dominan di bassnya. Itu dengerin pakai AirPods Pro 3 ini mantep banget sih. Bahkan lebih enak dengerinnya di AirPods Pro 3 dibandingkan di AirPods Max. Memang kalau tonton lihat di internet ini kayak agak kebagi ya. Ada orang yang lebih suka kualitas audio dari AirPods Pro 2, tapi ada juga orang yang lebih suka kualitas audio dari AirPods Pro 3 ini. Tapi menurut gua yang manapun sebenarnya kualitas audionya juga udah bagus banget lah. Tapi kalau kalian mau AirPods yang bassnya lebih nendang, AirPods Pro 3 menurut gue juaranya sih di lineup AirPods saat ini. AirPods Pro 3 ini juga suaranya kenceng loh. Biasanya gue cuma denger lagu sekitar setengah bar volume dan itu udah kenceng. Terus hal lainnya yang mau gue highlight dari AirPods Pro 3 ini adalah ANC-nya atau Active Noise Cancellation yang diklaim Apple terbaik di dunia. Ini klaim yang cukup berani ya buat bilang ANC-nya terbaik di dunia. Tapi gue udah coba pakai AirPods Pro 3 ini di berbagai situasi. Kalau misalnya di studio kayak gini, kalau ada kendaraan lewat gue udah nggak bisa dengar sama sekali. Terus gue udah coba pakai buat jalan-jalan di mall yang banyak noise-nya. Itu juga noise-nya bisa diredam dengan baik. Kalau ada suara orang ngobrol bisa dibilang udah nggak gitu kedengeran sih. Paling pas lagi ada musik kadang masih bisa kedengeran sedikit. Dan kalau kayak di cafe juga suara orang ngobrol udah hampir nggak kedengeran sama sekali. Apalagi kalau sambil dengerin musik, suara di sekitar kalian udah nggak kedengeran. Terus klaim Apple lainnya adalah soal ANC-nya up to 2 kali lebih bagus dari AirPods Pro 2. Ini juga menurut gue butuh tes lebih lanjut dengan peralatan yang lebih proper. Tapi kalau teman-teman baca di internet, biasanya kalian akan ketemu AirPods Pro 3 ini termasuk salah satu pilihan earbuds dengan noise cancelling terbaik saat ini. Terus untuk transparency mode, ini juga menurut gue seperti di AirPods Pro 2, mode transparansinya ini udah juara banget lah. Kedengeran natural gitu, kayak lagi nggak pakai AirPods sama sekali. Sampai hari ini dari earbuds yang pernah gue coba, sepertinya mode transparansi di AirPods itu masih juara banget sih. Karena benar-benar natural suaranya, bukan kayak suara yang direkam gitu. Untuk mikrofon dari AirPods Pro 3 ini, menurut gue juga kali ini mikrofonnya makin bagus. Buat video call atau online meeting, suara kalian bisa kedengeran dengan lebih jelas, lebih natural. Terus suara noise pas lagi pakai AirPods juga lebih minim. Jadi di tempat ramai pun suara kalian bisa terdengar dengan cukup jelas. Nah, karena sekarang gue nggak ada AirPods Pro 2, gue akan coba bandingin kualitas mikrofonnya dengan AirPods Max. Ini nggak apple to apple sih, tapi ya buat kasih gambaran aja ke teman-teman. Kalau dari yang gue coba, menurut gue mikrofon dari AirPods Pro 3 tuh lebih bagus. Karena terdengar lebih natural suaranya dibandingkan kayak wireless earbuds pada umumnya, yang suara kita jadi terdengar kayak rekaman gitu. Termasuk di AirPods Max juga kurang lebih suaranya kayak rekaman. Nah, sedangkan kalau di AirPods Pro 3, suara yang terdengar itu lumayan mirip kayak suara aslinya. Tapi kalau lagi di tempat yang banyak noise, misalnya di cafe atau restoran, AirPods Max mikrofonnya lebih bagus buat mengurangi background noise. Sedangkan di AirPods Pro 3, background noise-nya masih cukup kedengeran. Tapi suara kalian pun tetap bisa terdengar jelas dan natural. Oke, suara yang tonton dengar saat ini adalah suara yang direkam langsung dari mikrofon AirPods Pro 3 di situasi ruangan yang cukup hening seperti ini, nggak banyak noise-nya. Oke, suara yang kalian dengar saat ini adalah suara yang direkam langsung dari mikrofon AirPods Max di tengah situasi ruangan yang cukup hening seperti ini. Nah, suara yang kalian dengar saat ini adalah suara yang direkam langsung dari mikrofon AirPods Pro 3 dengan ditambahin suara noise dari belakang yang cukup kencang, jadi ruangannya jadi berisik banget. Tapi seperti inilah kualitas mikrofonnya di tengah situasi yang banyak noise-nya. Nah, kalau sekarang suara yang kalian dengar adalah suara yang direkam langsung dari mikrofon AirPods Max dengan ditambahin noise di belakang dari studio display yang cukup kencang, jadi ruangannya udah lebih berisik. Jadi seperti ini kualitas mikrofon AirPods Max di tengah noise yang cukup banyak. Nah, nggak cuma itu aja, sekarang di AirPods Pro 3 juga ada beberapa fitur baru yang di luar hal-hal soal audio, yaitu yang pertama ada heart rate sensor atau sensor detak jantung. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi olahraga, AirPods Pro kalian juga bisa track detak jantung dan bakal ditampilkan metriknya pas olahraga di aplikasi fitness Apple atau aplikasi third party yang kompatibel. Keren juga ya, biasanya sensor detak jantung itu kan identik adanya di smartwatch atau di smart ring, tapi sekarang juga udah ada di AirPods Pro. Selain itu, sekarang di AirPods Pro 3 juga udah ada live translation. Jadi AirPods kalian bisa translate bahasa lain ke bahasa yang kalian mau. Pengaturan live translation ini ada di setting AirPods kalian ya. Jadi teman-teman bisa pilih mau ditranslate-nya ke bahasa apa. Untuk saat ini kayaknya masih agak terbatas ya pilihan bahasanya, tapi semoga aja ke depan bakal makin banyak bahasa yang bisa pakai fitur ini. Dan nanti teman-teman tinggal download aja bahasa yang udah kalian pilih. Buat pakai fitur live translation, teman-teman tinggal tekan dan tahan stem AirPods-nya aja, dan nanti percakapan atau kalau lagi dengar orang ngomong pakai bahasa lain, nanti bakal langsung ditranslate di tampilan iPhone kalian seperti ini. Kalau dari yang gue coba sih lumayan akurat ya. Kadang ada yang bisa agak miss terjemahannya, tapi overall ini cukup akurat dan gue yakin buat sehari-hari atau lagi traveling ke negara lain, fitur ini bisa kepake banget.
Semoga aja nanti juga ada opsi buat translate ke bahasa Indonesia ya, tapi paling nggak untuk saat ini udah ada opsi buat translate ke bahasa Inggris. Lalu fitur lainnya, sekarang teman-teman juga bisa pakai AirPods Pro sebagai remote buat kamera. Jadi kalau mau foto dari jarak jauh, teman-teman bisa klik stem AirPods-nya pas lagi di aplikasi kamera, dan nanti bakal dikasih timer 3 detik buat foto, dan di video juga sama bisa langsung mulai atau stop recording lewat AirPods. Pengaturannya juga ada di setting AirPods kalian, tepatnya di bagian kamera remote. Nanti teman-teman bisa pilih mau cukup klik 1 kali atau tekan dan tahan juga bisa. Nggak cuma itu aja, di AirPods Pro 3 juga ada hearing aid atau fitur yang bakal jadiin AirPods-nya sebagai alat bantu dengar. Pengaturan ini juga ada di settings, jadi teman-teman tinggal ikutin aja step by step-nya. Nah, untuk harga dari AirPods Pro 3 ini, harga rilisnya masih sama seperti di AirPods Pro 2, sama-sama $250, atau kalau di Indonesia udah sekitar 4 jutaan. Kalau menurut gua, AirPods Pro 3 ini masih jadi pilihan yang bagus sih buat teman-teman yang lagi cari earbuds yang ANC, kualitas audio, dan mode transparansinya bagus, plus ditambah dengan banyak fitur lainnya. Memang kalau di range harga 4 jutaan, ada banyak opsi earbuds flagship lainnya, tapi buat teman-teman yang mungkin secara spesifik pakai iPhone, apalagi pakainya juga Apple Music, menurut gue AirPods Pro 3 ini pilihan yang bagus sih. Tapi kalau buat gue pribadi, gue bakal tetap stay di AirPods Max gue dulu aja, bukan karena AirPods Pro 3 ini nggak bagus, bahkan sebenarnya gue suka banget kualitas audio dari AirPods Pro 3 dibandingkan AirPods Max. Tapi kenapa gue nggak ganti adalah karena gue sering banget edit video. Dan pakai kombinasi headphone dengan kabel jack itu penting banget buat gue supaya editan atau cutting videonya bisa pas dibandingkan kayak AirPods Pro yang walaupun latensinya minim, tapi ya namanya wireless bakal tetap ada delaynya waktu lagi ngedit. So itu dia review dari AirPods Pro 3. AirPods yang makin bagus dan dibekali dengan makin banyak fitur. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian tertarik buat upgrade ke AirPods Pro 3 atau mending AirPods Pro 2 aja yang mungkin harganya udah turun? Atau mungkin AirPods Max? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!